sekali saudara itu membaca kitab suci dengan tuntas. Kalau engkau ini khotbah itu hanya setengah jam bla 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 ya, kan banyak sekali orang sekarang itu. Tanda-tandanya orang itu punya Roh Kudus atau tidak ketahuan loh saudara. Kalau sudah namanya 1 jam gitu dia ngantuk begini kan begitu, siapa yang mengantuk ini? Lalu iblis itu supaya engkau tidak mendengar, supaya engkau tidak beriman yang benar, kan begitu saudara. Tapi kalau kau menyala-nyala itu mau berjam-jam pun berarti ada namanya Roh Kudus, berarti Roh Kudus menuntun engkau masuk dalam kebenaran, saudara. Kalau engkau baca Yesaya 31 apa di sana? Coba 31 ayat 30 ayat 1. Yesaya 30 baca. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Yahweh, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kalau engkau memang didorong oleh Roh Kudus tadi itu pasti lo masuk dalam kebenaran. Tapi kalau kau membangkang itu sih bukan Roh Kudus. Kasih karunia itu akan dorong engkau masuk dalam kebenaran. Bukan kasih karunia ujuk-ujuk tadi itu, kasih karunia dengan Yesus segala macam terus bikin kejahatan demi kejahatan, itu sih bukan Roh Kudus. Itu namanya Roh Kudus. Perasaanmu sendiri, karena engkau selama ini tidak pernah namanya merasa bersalah. Bagaimana merasa ada ketentuan-ketentuan Tuhan di dalam itu? Disuruh namanya sabat, lu nggak mau. Lu bilang minggu, itu kan perintah manusia. Kalau perintah namanya Tuhan itu adalah namanya sabatnya itu, kan begitu. Tidak boleh diganti. Jangankan diganti, mau langgar saja pun marah sekali Tuhan. Suruh namanya pondok daun. Yasua itu rayakan pondok daun gak? Akhirnya lu suruh orang lagi lu bikin Natal. Ditanya Natalnya tanggal 25-nya mana? Lu marah-marah coba. Lu pakai lagi. Cobalah mari kita baca Lukas 1. Ya kan? Apalagi dokter-dokter yang gendut satu itu sampai satu tumbuk mulutnya betul-betul. Itu mari kita lihat. Yang dimaksud itu di dalam perutnya itu kalau orang tanya, di dalam perutmu itu sudah berapa bulan? Rata-rata bilang, saya 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Yang dimaksud, dia pakai otaknya, dia seolah-olah itu dia hamil itu dari bulan pertama. Kalau bulan pertamanya sana kan, antara kita di sini bulan 4 atau bulan 3 kan? Ya tak? Kan begitu kalau bulan pertama, Pesak itu antara bulan 3 dan bulan 4 loh saudara. Mulailah dia pakai otaknya sendiri tadi untuk membenarkan tadi hari raya Natal dan Natal tadi ini, gitu kan? Dia mulai itu, pas kan katanya, coba. Itu otak-otak begitu. Apa lu ikutin itu? Saudara ini masuk dalam kebenaran makin dikucilkan. Bayangkan saja saya ini kan sama kan tadi kan sama dengan Cornelius ini kan, kenapa lu masuk-masuk orang tidak bersunat? Saya dari dulu itu juga saudara lebih gila, gitu. Mereka tahu sekarang itu bahwa Yahweh lah yang jadi manusia dan lain sebagainya, beda lah yang disembah Abraham, Ishak dan lain bangsa lain. Mulailah orang-orang saya mengecam saya bahwa saya namanya sesat. Masuk rumah saya saja pun ya awal-awal dulu. Masuk rumah saya saja pun mereka takut betul. Gak boleh lagi kamu ke sana. Ada lagi yang lebih gila. Ada lagi yang lebih gawat lagi. Jangan sekali-sekali bergaul dengan Tara ini, dengan keluarganya. Saya bilang, nanti sekolah, nggak akan sekolah anakmu. Lu akan susah dan susah nanti kalau kau bergaul dengan namanya Tara itu yang sesat itu. Pada waktu saya dibilang sesat-sesat itu, terus iman gugur saya. Oh tidak saudara. Sampai saya ngomong ini. Apa yang mereka katakan dulu ini terang-terangan saudara, tidak akan sekolah anakmu dan anaknya dia, nanti kamu akan susah. Dibalikin saudara, dibalikin betul-betul itu. Akhirnya apa? Saya mendapat kerjaan lagi, saya usaha lagi, bangun lagi. Apa yang saya nggak beli? Saya beli mobil-mobil bagus, mobil-mobil Touring, mobil-mobil Pajero.
Saya itu orang-orang yang menghujat-hujat saya itu dulu kan gitu kan, suruh naik gitu. Itu dipermalukan. Anaknya nanti, kamu anakmu nggak sekolah, oh anak saya sekolahnya bagus-bagus, pintar-pintar lagi coba, ya. Coba anakku ini insinyur saudara, ST, ya. Nah, lulusan terbaik juga lah nilainya di dalam 9, 10, 9, 10, 8. Coba paling kecil 7 lah, kan begitu coba, ya. Ada satu doang situ, coba kalau tidak anakku ini kan kumlot saudara, ya. Ya, cobalah anakku sekarang Evan namanya, sana ITB ambil S2-nya. Mereka mengatakan dulu itu jangan didekat, sesat. Terus waktu dibilangin saya tadi nggak ada teman, terus tergiur. Oh nggak tergiur. Begitu juga lah namanya Cornelius ini. Ya, makanya saya bilang saya di sini itu bukan untuk cari nafkah, bukan. Saya tolak itu saudara biarpun begini-gini saudara ya. Kalau kau bawa perpuluhanmu kan begitu, untuk apa perpuluhan? Ya, ya salurkan nanti yang membutuhkan. Kan begitu. Ya. Kalaupun kau bawa perpuluhan kan salurkan. Ada yang susah dikasih. Kan perintahnya Tuhan seperti itu Pak perpuluhan ini. Ya. Sekarang dari mimbar itu siapa yang nggak mau minta perpuluhan, yang nggak terima perpuluhan? Di mana-mana harus ada amplop. Ya, orang mati terima amplop, orang sakit terima amplop, semana-mana amplop. Kepablasan, Taurat bilangnya nggak berlaku, tapi kalau perpuluhannya dia sikat terus. Halo, ya? Makanya kalau kau baca lagi Luka 18 ayat 8 apa katanya? Apakah pada waktu anak manusia ini datang lagi nanti kedua kali masih adakah yang beriman di dalamnya? Kata penulis ini. Coba baca. Luka 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apakah mendapati yang beriman di bumi ini? Dipertanyakan, saudara. Dipertanyakan. Karena tadi kan Luka kan itu tadi kan Luka 7 tadi kan, waduh gak ketemu. Ya kan? Hanya satu-satunya orang asing ini, perwira yang rendah hati. Perwira rendah hati, takut kepada Tuhan, disuruh anak istrinya takut kepada Tuhan. Hanya takut kepada Tuhan, itu tidak tahu prakteknya apa. Kalau dari mimbar ini dengan dasnya segala macam, oh kita masuk dalam kebenaran, kita masuk kebenaran. Kebenaran apaan? Lu semua lu tolak perintah-perintah Tuhan, nama Tuhan lu ganti, terus lu bikin namanya Tuhan Tritunggal. Nah, 3 pribadi, 1 hakikat katanya coba. Terus mulai dan nanti mereka pelajaran bahasa asing. Dia kuasai nanti bahasa Yunani, bahasa Inggris. Oh, mulai dia menggebu-gebu. Lu pakai bahasa-bahasa itu kan orang kagak ngerti. Coba lu pakai otakmu sendiri. Ya. Apakah itu orang-orang takut kepada Tuhan? Ya. Itu golongan-golongan takut kepada Tuhan. Ya. Kalau engkau takut kepada Tuhan, itu kalau kau dapat gelar, mestinya kau makin merendah. Apa yang dikatakan di dalamnya, kau ikuti. Maka Amsal bilang, ya, jangan engkau tambah, jangan engkau kurang, supaya jangan dianggap lo jadi penipu, saudara. Ya, yang penipu-penipu ini, saudara, disukai nggak? Halo, misalnya orang itu mengajar sewenang-wenang itu disukai nggak? Banyak yang menyukai nggak? Ya, sudah dinubuatkan nggak? Ya, coba baca Yeremia 5 ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Apabila nanti kesudahannya, ingat baik-baik, tinggal lu pilih mata yang sewenang-wenang tadi, yang bernubuat palsu, atau yang benar-benar tadi kau belajar dari kitab suci. Sekarang banyak ada nabi-nabi palsu di sini, di Indonesia. Banyak nggak? Ada nabi-nabi perempuan, nabi-nabi laki-laki nggak? Terang-terangan sudah sekarang itu, oh Tuhan bicara dengan saya, tolak namanya corona. Terjadi nggak waktu dia tolak coronanya berhenti nggak? Itu nabi benar atau nabi palsu? Saya ini dengar suara Tuhan, Tuhan perintahkan saya begini-begini. Banyak nggak pengikutnya itu? Banyak sekali, saudara.
Makanya yang paling banyak nabi-nabi itu di Indonesia. Banyak nabi-nabi yang perempuan, laki-laki gitu kan. Ada lagi yang laki-laki itu yang dari Solo itu kan, woi. Dia bicara terus sama Tuhan. Ya, kau tahu itu Tuhan dari mana? Gitu? Apa-apa dengar sedikit yang masuk dalam telinga itu suara Tuhan. Yesus berbicara dengan saya. Kok bicara dengan engkau itu? Lu langgar-langgar perintahnya, kok dia bicara dengan si itu? Ya, yang dia anggap benar-benar sudah gondok, benar-benar ini lu langgar. Ya. Namaku itu, Yahweh itulah namaku sampai selama-lamanya. Ya. Elohim itu adalah gelarku. Catat itu. Keluaran 3 ayatnya 15 saudara. Ya. Itu kekal. Gitu? Baca Dela. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi namanya itu Yahweh, Elohim itu adalah namanya gelarnya. Kalau Indonesia rakus banget ya. Tuhan itu sudah ada gelar kan, ini ditambah lagi itu Allah gelar katanya. Lucu-lucunya itu penipu-penipu. Kalau lupa kalau memang gelar itu panggil Yesus namanya Allah Yesus. Cobain penipu-penipu ini kan begitu kan. Mereka gampang sekali mereka nekuk orang. Kalau saya tidak berani tekuk. Ya, kalau kamu mau nantang, saya bilang bawa kitab sucinya. Ya, kalau kurang puas lagi nanti kau kalah. Bila perlu kita duel. Ya, kalau kau tidak terima juga itu saya akan tanggapi lagi duel. Nah, berani nggak lo? Kan begitu. Kodak dokter mana deh? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. 3 pribadi, 1 hakikat katanya. Ada kan konyol-konyol ditanyain di mana pasangan ayatnya, katanya wow dia berapi-api coba. Ya. Kalau ditanya saya hanya satu-satunya. Ada katanya begini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu loh. Kalau kita baca selengkapnya bahwa Yesua ini datang dari atas. Dari atas itu siapa? Dia Mesias. Mesias itu siapa? Dia adalah karena dia lahir dari Roh Kudus menjadi anak manusia dan kembali lagi kepada Roh Kudus. Sudah paham betul? Sudah paham betul? Ya, ini kan penyesat ini diputar-putar otaknya orang. Makanya supaya engkau tidak diputar otakmu, makanya baca kitab suci. Amin nggak saudara? Ya, supaya engkau memiliki pengetahuan. Tidak memiliki pengetahuan, surga tidak mungkin ketemu. Tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat, bayangkan aja. Bukan dia bilang kalau kamu tidak lebih dari orang-orang Israel, kok nggak masuk surga? Nggak begitu bahasanya. Kalau kamu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dari orang Farisi, kamu nggak masuk surga, gitu kan? Ya, gitu nggak bunyinya? Tadi berapa? Matitia berapa? Matitia 5 ayat 20. Coba baca Dela. Itu Dela itu masih pemula dia, tapi Dela luar biasa loh saudara. Dia respon langsung dia baca loh. Baca kitab suci sekarang ini Dela. Coba Dela, Matitia 5 ayat 20. Maka aku berkata padamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya kan? Kamu tidak lebih benar dengan pintar pandai sama nggak artinya? Beda. Ini ada yang lebih ahli lagi bahasa ini. Ibu Anet kan lulusan UD, Ina ini kan lulusan Pembangunan Jaya, kan begitu toh? Nah, kalau Dela ini lulusan universitas apa ya Dela? Gitu kan? Jadi lebih tahu itu. Harus membedakan namanya orang benar dengan orang namanya pintar pandai itu loh.
Bisa pandai-pandai mencuri, ya, pintar-pintarnya untuk mencuri, kan pintar itu. Tapi kalau benar, itu tadi orang yang rendah hati itu pasti benar. Nah, rendahkan hatimu dulu lah. Kalau ada diomongin kesimak gitu loh kan. Ya, makanya kalau saya dulu kalau rapat nih merapat kantor, kata di agenda lah, dicatat kan begitu kan, tulis kan gitu kan. Sehingga saya cepat saudara, ya, beradaptasi, ya dong. Sehingga saya ini nggak kerocok hanya disuruh sana suruh sini, kagak, nggak mau. Makanya bukan saya ulang-ulang, makanya kalau dulu waktu saya kerja sana itu disuruh namanya rumah sakit pilih, itu kan kelas 1 kan, kata saya kagak mau bos, pokoknya saya nggak akan mau dari kelas 1 itu. Kalau bukan VIP saya nggak mau deh. Ya, buat apa saya cari uang? Diam itu bosnya, diam. Kenapa dia diam itu? Karena saya ini aset besarnya di perusahaan. Ya coba kan, ya, di mana perusahaan mana saja yang saya tidak masukin apanya di Jakarta ini, ya, sampai namanya kawasan industri yang punya pemiliknya ini minyak Bu Ana, minyak Fortune maupun Sania itu saya terobos masuk saudara, coba kan, ya, mau masuk di sana susah. Saya namanya Tarawatu ini bukan sarjana loh saudara, saya bisa masuk terobos itu, ya, namanya PT ya, kan punya Sania ini loh, punya minyak Fortune Sania ini kan orang terkaya di Indonesia. Wilmar, jadi PT Wilmar itu grup itu saya masuk saudara, coba bayangkan aja, apa nggak geleng-geleng kepala itu orang-orang, kok bisa-bisanya situ bisaan gitu kan, saya bisa terobos masuk situ saudara. Belajar ilmu, jangan datang di sini ibadah nganga-nganga, tidur aja gitu, bikin catatan gitu kan. Yang saya khotbahkan itu tidak seperti yang di luar sana. Yang di luar sana dibawa buku gerejanya, bapak gerejanya. Kalau saya ini bapak siapa? Yang nelayan-nelayan itu tadi. Ini kan yang Injil ini kan ditulis oleh nelayan-nelayan itu yang polos-polos otaknya. Kan begitu kan? Coba kan? Nggak neko-neko lah mereka ini. Tulis apa adanya. Nah, itu yang kau ikuti. Jangan kau ikutin tadi itu, yang dokter-dokter, itu dokter udah beli liku otaknya di dalamnya, dia putar-putar balik gitu. Marilah kita belajar seperti yang dilakukan oleh namanya siapa? Perwira. Amin gak saudara? Mari kita tuh.